Saya kan jawab bang, kamu Itu bertanya Tuhan, saya jawab. itu Tuhan yang kau sebutkan tadi. Kalau di Islam kan jelas bahwasanya umat Islam menentukan sebuah waktu berdasarkan hitungan matahari dan bulan, dan didukung ayat Quran. Anda mengatakan itu pagan. Sekarang kalau itu pagan, di Kristen untuk menentukan waktu disebut 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Itu apa yang menjadi tolak ukurnya? Panci bolong atau apa? Nah, silakan. Saya dengan senang hati dan dengan rasa bangga saya akan menjawab pertanyaanmu itu kalau kamu tidak potong. Silakan, karena saya potong karena tadi lucu ada kata hari. Oke. Ketawa jahat deh. Lanjut. Oke, silakan. Jawabanmu mana? Semoga kamu bisa lebih sportif. Saya menjelaskan kamu tidak potong. Nanti kalaupun itu tidak sampai kepada enggak, otakmu, kaget aku karena kamu mengatakan jawaban saya itu, pertanyaanmu itu pertanyaan yang sangat sulit. Karena saya menjawabnya dengan mengatakan hitungan waktu itu memang ditentukan oleh matahari dan bulan, dan kau mengatakan itu adalah pagan. Nah sekarang ketika kau memberikan narasimu belum apa-apa sudah menyinggung kata hari. Yang mana yang panci bolong di sini? Ayo, jangan kau sebutkan matahari dan bulan, karena itu kau katakan jawaban yang salah. Pertanyaanmu sulit, pertanyaan saya sederhana. Saking sederhananya, saya ulang lagi. Apa yang menjadi tolok ukur penentu waktu di dalam agama Kristen? Jawab. Pertanyaanmu adalah apa yang menjadi penentu waktu dalam Kristen, betul? Ya, yes. Dalam waktu itu ada detik, jam, ada hari, ada minggu, ada bulan. Yang menjadi penentu, yang menjadi penentu. Yang menjadi penentu waktu tadi itu apa? Saya belum selesai ngomong loh. Saya belum selesai ngomong. Ilmu falak kamunya. Nggak apa-apa loh. Kamu cuma kalau kamu menjadi ketawa penentu, bentar cuma. Yang menjadi penentu detik, jam, hari, minggu itu apa? Itu loh pertanyaan saya. Saya kan jawab. Kalau kamu ketawa, saya maklum. Tapi setidaknya mana jawabannya? Gitu aja muter-muter. Hari, saya mau jawab. detik, jam. Yang saya tanya, kamu apa yang menjadi penentu detik, jam, menit, hari, bulan, tahun di Kristen kalau bukan bulan dan matahari? Silakan. Kamu kan bicara waktu Juma, maka dalam bagian waktu itu ada hari Juma. Sudah saya tanya samamu, untuk menentukan 1 hari, 2 hari itu apa tolak ukurnya? Jawab. Kamu tadi bicara waktu Juma. Maka jawaban saya adalah hari. Kamu bilang kamu dalam imanmu bulan. Saya hari bilang itu dengar. Untuk menentukan 1 hari, 1 detik, 1 menit, 1 jam itu apa tolak ukurmu? Pertanyaanmu tadi cuma supaya tidak geser-geser. Ternyata pertanyaanku hari yang berat. Dia nggak bisa jawab. Saya jawab hari loh. Kalau saya tidak bisa kamu jawab yang oleng. Sekarang apa jawabanmu? Apa yang menjadi penentu detik, menit, jam, hari, bulan, tahun di Kristen kalau bukan bulan dan matahari? Jawab. Tadi pertanyaanmu apa yang menjadi penentu dalam waktu? Maka saya jawab hari. Bentar dulu, saya jawab hari. Kalau kamu bilang saya tidak bisa menjawab, apa yang menjadi penentu sehingga kamu mengatakan ini 1 hari, ini 2 hari, ini 1 bulan, ini 1 tahun, ini 1 tahun? Apa yang menjadi penentunya? Saya jawab. Kamu diamlah, diam. Ya, saya diam. Kalau saya tidak bisa jawab, saya diam. Itu namanya nggak bisa jawab. Tapi saya bernarasi. Kamu tidak menjawab, kamu cuma ngoceh. Hari itu bagian dari waktu Juma. Maka saya jelaskan hari ini apa. Hari ini kau tentukan bahwa dia 1 hari itu apa? Tolak ukurmu apa? Pertanyaanmu jangan merembet kemana-mana. Pertanyaanmu tadi ada. Nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab. Bukan nggak bisa jawab. Saya bilang hari. Saya bilang hari. Dengerin. Dalam kitab Kejadian. Bentar dulu. Kejadian 1. Anda bertanya, bagaimana umat Islam bisa menentukan bulan puasa, bulan Syawal dan seterusnya? Saya katakan tolak ukurnya itu adalah bulan. Saya jawab hari. Al-Quran surah Yunus misalnya. Nah sekarang saya tanya balik samamu, kalau kau katakan bahwa penentu waktu dalam Islam itu menurut hitungan bulan dan matahari, kau katakan itu pagan, oke, berarti kamu tidak mengikuti bulan dan matahari. Sekarang kalau bukan bulan dan matahari, pertanyaan saya, untuk menentukan waktu di Kristen itu apa?
tolak ukurnya. Jangan kau katakan detik, menit, jam. Itu namanya bahlul. Itu namanya kan tadi Yang saya tanya samamu adalah selain bulan dan matahari sebagai penentu waktu dalam Islam, ternyata di Kristen ada penentu waktu untuk Kristen. Apa yang menjadi penentu waktu di Kristen? Kalau bulan matahari kan bukan. Hari. Hari itu dari matahari atau bukan? Oke. Nah, saya jelaskan biar apa ini hari. Hari itu dari matahari atau bukan? Makanya biar saya jawab, kamu diam. Ku tanya dulu. Jangan jangan kayak anak kecil gitu loh. Hari itu dari hari Senin berubah hari Selasa, Rabu, itu bergesernya matahari atau bukan? Nah, makanya biar saya jawab, kamu diam. Oke, silakan. Nah gitu dong. Jadi ketika saya mengatakan tentang hari, Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Inilah pertama dikatakan Tuhan, bukan detik, juga bukan bulan, hari. Di mana hari ini timbul karena Tuhan melakukan pemisahan antara siang dan malam. Gelap itu dikatakan malam, siang itu dikatakan terang. Terjadilah hari. Itulah ciptaan Tuhan, hari. Nah, kemudian kalau kamu bilang bulan, bentar. Kalau kamu bilang bulan itu ada setelah manusia mengalami peradaban. Terjadilah tanggal, bulan, dan tahun, termasuk tahun Masehi. Nah, karena dalam iman Kristen itu yang dikatakan Alkitab pertama adalah hari, maka saya jelas mengatakan imanmu itu sama dengan orang yang menyembah matahari. Engkau pagan. Pertanyaan saya, apa yang menjadi tolak ukur waktu di Kristen? Hari itu siang dan malam. Satu hari itu ditentukan oleh matahari atau tidak? Karena Tuhan memisahkan gelap dan terang. Jangan kau bawa Tuhan, Cak Ayu. Kalau yang kau katakan, diam. Bentar, kalau kamu jangan bawa Tuhan. Kamu yang ciptain matahari siapa? Bulan yang kau sembah. Diam. Siapa yang ciptain? Diam dulu. Tolong di-mute dulu, saudara Kristen yang so tahu yang bahlul ini. Kalau kamu membawa Tuhan dalam hitungan hari, lul. Di dalam kitabmu lul, 2 Petrus 3 nomor 8 lul, satu hari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi dunia. Kucluk, bahlul, tuyul. Yang saya tanya manusia bukan Tuhan, kampret. Yang saya tanya lul, yang saya tanya, saudaraku yang bahlul, yang saya cintai karena bahlulnya, saya tidak tanya waktu bagi Tuhan. Yang saya tanya waktu bagi Karisteng. Apa yang menjadi tolak ukur bagi Karisteng untuk menentukan waktu? Jangan kau bawa Tuhan. Tuhan, satu hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Saya tidak tanya itu, bahlul. Karena satu hari dalam manusia cuma 24 jam, tuyul. Yang saya tanya, bagi kamu, bagi Kristen, menghitung waktu jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 sampai kembali ke jam 1, itu apa tolak ukurnya? Sendal jepit, panci bolong, atau apa? Jangan kau bawa Tuhan. Baik. Habis itu menjelaskan kemana-mana. Jadi teman-teman, jangan panas bukan saya panas, saya diskusi dengan orang bahlul kayak gini jadinya. Silakan. Udah gue bilang, ada nggak yang bisa menggantikan aku? Soalnya aku nggak bisa berdiskusi dengan manusia tanpa otak. Silakan. Udah, saya bisa ngomong. Ya silakan. Saya simpulkan sekali lagi ya. Saya simpulkan, kalau kau tidak menjawab dengan benar, saya bungkus kau, buang kau ke jamban. Pertanyaan saya, ketika di Islam hitungan waktu, menit, hari dan seterusnya itu berdasarkan matahari dan bulan, dan Anda katakan itu pagan, lantas Anda membawa kemudian Tuhan menciptakan 6 hari, hari ke-7 istirahat, saya tidak bisa ditipu dengan itu. Paham kau? Di dalam kitabmu sendiri 2 Petrus 2 2 Petrus 3 nomor 8 dikatakan, satu hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Jangan kau bawa hitungan hari manusia keluar Tuhan. Yang kutanya, hitungan hari di dalam Kristen itu menggunakan apa? Matahari kagak, bulan kagak. Lalu apa yang kau pakai? Sempak bolong. Kau tidak menjawab ini, kesempak kau. Ini baru berat. Kalau pertanyaanmu tadi itu cemen. Nah, jawab. Ada bilang kalender juga lihat bulan dan matahari. Ayo, ini kesusah si Ameng ini, Ameng. Iya, nggak apa-apa. Kamu diamlah, gantian silakan. ya. Silakan kau jawab.
Kalau kamu mengatakan saya tidak menjawab, atau kamu memang menggeser narasi supaya tidak kelihatan sisi kebetulanmu, monggo. Tapi kalau kamu bilang saya tidak menjawab, hari adalah bagian dari waktu. Maka kamu mengatakan dalam imanmu itu bulan. Saya mengatakan dalam iman Kristen itu hari. Kamu kaitkan kepada iman Kristen dalam penentuan waktu itu apa? Saya jawab hari. Sekali lagi saya jawab hari. Kamu bilang iman bulan. Nah, sekarang saya tanya. Oke, sebentar. Hari itu, dengar. Hari itu kualitas gurunda begini. Justru yang saya tanya. Ntar framing, botol, padahal dia yang menggeser narasi. Justru ketika Anda menjawab hari itu sama dengan jawaban saya. Karena untuk menentukan kemudian awal hari puasa dan akhir hari puasa itu adalah bulan. Sekarang Anda mengatakan itu salah. Oke, sekarang untuk menentukan satu hari itu yang menjadi penanggalannya apa selain matahari dan bulan? Ayo, jawab. Bagaimana Anda bisa mengatakan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu kalau bukan matahari dan bulan menjadi penanggalannya? Silakan. Oke, saya jawab. Tadi sebenarnya saya sudah menjawab. Dari mana jawabannya? Begitu Tuhan memisahkan Tuhan itu satu hari baginya 1000 tahun bagi manusia. Kita tidak bicara tempo. Kita tidak bicara dengerin. Kita tidak bicara jumlah tempo. Itu mulutmu ingin ku beremas, ku masukkan dedak satu karung ke mulutmu. Ingin rasanya. Saya sedang bertanya, apa yang menjadi tolak ukur adanya hari, adanya bulan, adanya tahun di Kristen? Jangan kau bawa-bawa Tuhan. Tuhan sehari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi kamu, kampret. Ingin ku cekil lehermu, betul lah. Boleh saya ngomong ya. Udah turunin. Kamu ternyata turunin, kalah cuma. Kamu. Iya, saya kalah. Kau menang. Udah, kau menang. Menang dalam kebotolan dan kedongok, kebahlulan dan kekafiranmu, laknatullah. Neraka menunggumu. Ya kau. Padahal Bunda, tuanya bulan ke-6 datang pakai Gabriel, bulan ke-6. Gak bisa, gak ada jawaban itu, gak ada. Orang dongok cuman menyakiti hati orang Kristen nanti sama dia. Ya, Kristen apa dia tadi? Nah, itu saudara kita aja mengatakan kalender. Kalender ditentukan matahari dan bulan. Gimana? Itu Kristen Kristen apa itu, pemakan sendal jepit. Nggak tahu dia, Bang. Oke, dia bilang nih kawan-kawan. Allahu Akbar, saya baca. Tadi ketika ibadah dulu, silakan. Yang naik kita cerdas lah, jangan buat malu Kristen aja naik ya. Silakan Tison, mungkin bisa jawab Tison. Hai, Tison. Ya baik, brother. Ya, kalau kami kan patokan kalender, iya kan? So baking setengah mati kau nak lihat kalender toh. Baik. Tadi saya mau lanjut dulu, brother. Tak putus orang tadi. Tentang Kristus itu. Iya kan? Bahwa di sini yang di Galatia saya bawa tadi, Galatia berapa tadi ya? Tak putus itu. Kenapa itu keputus tadi? Agak makan kota di tuanmu bulan ke-6 didatang malaikat Gabriel tuh. Ya, di Galatia 3:29 tadi, brother. Tetapi jikalau kamu jadi milik Kristus, kamulah benih Ibrahim, waris sujud dengan perjanjian itu. Begitu, brother, tanpa kita sunat, seperti yang saudara-saudara Muslim lakukan. Begitu, brother. Bagaimana tanggapanmu? Silakan, Ustaz Tata, barangkali atau Bang Ade, Ansok. Iya, Ustaz Tata aja. Kalau guru-guruku sudah pada mute, baru saya masuk. Tapi kalau guru saya masih ada, saya nggak mau. Ya, Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Ustaz Tata. Untuk Jawa Timur kan sudah ini, Bang Ardi, asar ya, waktunya. Aku mau asar dulu ini. Oh iya, sekalian mau masak ya? Mau masak? Silakan, Bang Tawaras. Ustaz Tata, monitor Ustaz. Silakan Ustaz Tata. Ya, Ustaz Tata bagus. Ustaz Tata, monitor.
Gurunda masih istirahat, Ustaz. Oh, ini Bang Andi. Pertanyaan bro, mungkin Bang Andi Seledes mungkin bisa jawab deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian nih kok pada susah sih ngomentarin tadi itu si Emen itu loh. Jadi ya saya tanggapi itu dulu. Alhamdulillah Bang Juma bisa menahan kesabaran. Memang kita di bulan suci Ramadan ini itu godaan-godaan itu semakin tak terkendali. Tapi dalam saat kita puasa tuh nggak bisa. Nah, itulah. Jadi alat ukur mengendalikan diri itu ya salah satu adalah puasa. Sengaja memang si Emen tadi ini mempermainkan Bang Juma supaya Bang Juma itu emosi, puasanya batal atau minimal makruh gitu. Udah jelas dia bilang untuk menghitung misalnya satu Ramadan atau satu Syawal itu ya berdasarkan hilal, bulan, matahari dan seterusnya tadi kan gitu. Terus dia bantah kan bahwa ya kalau menghitung hilal bulan ya itu pagan katanya. Artinya apa? Untuk menentukan hari, menentukan tanggal, dia anti matahari dan bulan. Itu kan intinya tadi Bang Juma. Makanya dikik balik. Nah, sebagai kau orang Kristen, untuk menentukan hari dan tanggal itu kau berdasarkan apa? Kan itu, karena dia nggak boleh menentukan hari, menentukan tanggal berdasarkan bulan dan matahari, nggak boleh. Karena kalau dia berdasarkan itu berarti dia pagan. Karena tuduhannya adalah matahari dan bulan itu pagan kalau memakai itu menentukan hari. Jadi kita umat muslim ini, dengarin lagi saya ulang nih, saya olah ini. Kita umat muslim ini dituduh pagan. Pagan itu penyembah berhala karena berdasarkan hilal, berdasarkan menghitung matahari dan bulan, menentukan satu Ramadan kemarin. Jadi tuduhannya itu, saudara-saudara kita, ormas-ormas Islam yang lagi di atas menara atau lagi di atas dak masjid, meneropong, melihat hilal, itu dianggap pagan oleh mereka. Kan itu intinya. Nah makanya dikik balik oleh Bang Juma. Kalau kamu anti bulan, melihat kapan maksudnya tanggal 1 Syawal, kamu memakai apa? Menentukan tanggal dan hari. Jawaban si Emen apa teman-teman? Lucu jawabannya. Ya berdasarkan Tuhan menghitung hari katanya. Dijawab oleh Bang Juma, kalau Tuhan itu 1 hari 1000 tahun loh itu. Pertanyaannya si Emen ini, kamu menentukan hari ini hari Rabu, tanggal berapa hari ini, misalnya hari ini hari apa sih, hari Senin, tanggal ini berdasarkan apa? Itu nggak bisa, nggak ada jawabannya, kecuali adalah orang jujur, dia memakan muntahnya sendiri. Dan tuduhannya terhadap kami umat Islam adalah pagan karena menghitung hilal. Ternyata dia menuduh dirinya sendiri, kemudian dia nikmati tuduhannya, dan karena memang itu kenyataannya. Itulah yang saya maksud. Sepandai-sepandai kamu mau menyerang Islam, seranganmu kembali menggeser akalmu, menggeser detak jantungmu. Ya kita hanya bisa berdoa, semoga orang-orang yang kayak begini ya diberi kepintaran sedikit, kemudian digeser lagi akalnya, semoga dapat hidayah. Itu sih harapan kami. Tapi insya Allah, alhamdulillah juga Bang Juma tidak terpancing, karena kita ini dalam menjalankan ibadah puasa. Artinya ini semua ujian buat kita. Waspada. Jangan sampai kita menjadi amarah kita tidak terkontrol, hanya puasa kita makruh gara-gara orang pagan tadi. Kira-kira begitu. Lanjut. Ya, silakan Tison. Ada tanggapan Tison? Dibuka mute-nya Tison. Ya baik itu Brother Andi itu bilang supaya kan ini kita kan diskusi baik ya. Yang teman tadi saya itu dia keristing mana? Dia pancing-pancing ya. Karena kita ini kan berdasarkan bulan ya. Karena itu disimpulkan di dalam kalender.
Jadi semua orang kan berpatokan kalender, hari, tanggal. Ya kalau kita saat ini kan menjalani ya ibadah puasa, maka kita lihat bulan seperti yang Ustadz sampaikan di Komal-Komal. Nah, begini brother, tadi saya terputus dengan saudara Bang Sumaya, tapi kita pindah topik saja ya, mungkin beliau setelah istirahat. Saya pindah topik saja ya, brother, boleh? Ya, boleh. Jadi Anda setuju bahwa itu berdasarkan bulan dan matahari ya? Betul, Anda setuju ya Bang ya? Oke. Gimana brother? Anda setuju ya bahwa itu harus menghitung berdasarkan bulan gitu ya? Iya, kalender kan bulan, iya. Oke. Tapi teman Anda tadi mengatakan kalau berdasarkan bulan dan matahari itu pagan loh. Tapi dikesampingkan aja ya. Ya mungkin dia naluri lain mungkin begitu. Enggak, tujuannya itu kami muslim ini pagan. Itu tujuannya Bang. Tapi tuduhannya itu berbalik kepada dalam dirinya, akhirnya tergeser lah otak kirinya kemana-mana kan gitu Bang. Oke, makasih Bang, lanjut. Iya brother. Oke. Ya kita sabar saja ya, jangan terpancing. Gimana brother, pindah topik? Boleh Abangku, silakan. Ya. Aku juga belum asar ini, gantian ya. Sikat ganti dulu. Ya baik, saya pindah topik di dalam laksana Nimrod. Di dalam Quran ada tertulis seperti ini laksana Nimrod. Di dalam Kejadian 10 ayat 8 sampai 9. Ada yang tahu Ustaz? Maksudnya dalam Al-Quran apa? Ya. Laksana Nimrod. Di dalam Kejadian 8 dan 9. Berkata maka kursi pun beranak Nimrod, maka inilah mulai menjadi seorang penggagah di atas bumi ini, dan ialah seorang pemburu yang gagah di hadapan hadirat Tuhan, yang dikatakan akan halnya laksana Nimrod, seorang pemburu yang gagah di hadapan hadirat Tuhan. Kejadian 10 ayat 8 dan 9. Di dalam cerita ini ada di Quran, brother. Bang, apa? Oh ini loh ini Bang. Ini kan Kejadian 10 itu apa sih namanya itu, perikopnya itu kan, judulnya nih, daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham dan Yafet. Gitu ya. Terus nomor 8-nya Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi gitu. Ini berbahaya ini. Ini daftar-daftar yang agak sulit untuk dikatakan itu valid 100%. Karena di sini adalah mengenai keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh setelah air bah. Ini setelah air bah ya ini Bang. Jadi menjelaskan kisah keturunan Nuh setelah ada air bah. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak laki-laki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai. Nah ini kan kisah-kisah. Kalau ini saya no comment ini Bang. Ini benar apa adanya apa enggak, ini firman Tuhan atau seperti apa? Gitu Bang, saya no comment ini. Ini sesudah air bah. Mungkin yang apa ya? Bahasa apa itu yang orang Yahudi itu? Yang saya mungkin dia bisa bahas ini. Ini berat ini Bang. Saya kira ada yang tahu. Berat Bang. Berat ya. Maksud nanti saya laksana Nimrod itu maksudnya Raja Namrud gitu. Apa maksud Tison ini? Ya Raja maksudnya Namrud. Di sini kan laksana Nimrod ini. Aduh, raja lah. Seorang pemburu
yang gagah di hadapan hadirat Tuhan? Kalau di Al-Quran itu Bang, ada surat Nuh. Surat Nuh itu surat ke-71 terdiri 28 ayat. Itu menceritakan di sana. Tapi nggak gini-gini banget kali nyebut nama-nama orang. Yahudi tahu ini berarti. Dia pakai Bible kuno masalahnya Bang Andi. Bible dia Bible kuno tahun 1950. Kita belum lahir. Waduh. Ada Bang, tapi nggak segini-gini banget. Ada surat Nuh ya. Itu surat Nuh kalau nggak salah surat 71. Terdiri dari 28 ayat Bang. Ya baik. Ada, baik. Kita bicara Nuh saja ya brother ya. Saya boleh bertanya brother. Soalnya gini loh, kalau Kristen juga membicarakan Nuh, apa hubungannya ya? Tuhannya Nuh dan Tuhannya Kristen beda loh Bang. Nah, itu dia. Ya ini kan ceritanya ada di kitab kami Nuh. Itu kitab Yahudi loh Bang. Kan ada Nuh. Nggak ada hubungannya Kristen sama Nuh, serius. Nuh Ya tidak ada, maksudnya gini Bang, Nuh itu tidak mengenal Yesus dan Yesus tidak mengenal Nuh. Tidak berhubungan. Kenapa? Karena waktu Nuh itu belum diperkenalkan, ada nanti Yesus sesudah kamu. Dan Nuh tidak pernah mengklaim menuhankan Yesus. Dan Yesus pun tidak pernah menceritakan tentang Nuh. ya brother Nuh kan Adapun berbicara kalau iya itu, air adapun bah, kalau ya. iya tidak pernah tuh Yesus berkata Tuhannya Nuh adalah saya. Tapi nggak apa-apa sih Abang terlalu memanjakan diri ke sana, akhirnya nanti ya Anda cuci tangan sebenarnya kalau membahas itu. Kalau mau lebih aman Bang, supaya tergeser sedikit ke arah akal sehat ya, mending di PB aja. Enggak, tapi nggak apa-apa sih, silakan Bang. Yang mana yang mau ditanggapi? Ya baik. Ya boleh saya bertanya brother tentang Nuh ya. Ya kan di Quran ada juga Nabi Nuh ya, dan di kitab kami Perjanjian Lama ada Nabi Nuh. Ya baik. Menurut brother dalam Quran, Nuh membawa binatang haram berapa ekor dan binatang halal berapa ekor? Boleh bisa dijelaskan brother? Oh, ini balik materi ya, Bahterano ya. Tadi Raja Namrud, sekarang tentang Bahterano. Ya nggak apa-apa. Emang ditulis di sana apa namanya jumlah binatangnya berapa? Ada. Nggak ada ya Bang menulis jumlah binatang sekian gitu loh. Al-Quran itu nggak matematis kayak begitu menurut saya ya. Tapi di sana Nuh itu kalau menurut kisah kita di waktu kecil saya belum baca datanya nih. Itu Nuh itu berkhutbah, berdakwah kepada kaumnya Nuh agar ikut Nuh. Nah, Nuh bahkan membuat suatu perahu atau bahtera di tempat yang tinggi ya, nanti banyak orang mencemooh dia, kok bisa gitu. Anaknya sendiri kan ada satu yang tidak mau gitu. Jadi kalau mau disuruh menghitung ada berapa binatang, nggak ada yang pernah hitung Bang. Saya nggak bisa menjawab pertanyaan Abang. Itu Bang, saya nggak pernah. Al-Quran tidak mensensus jumlah binatang Bang. Yang jelas itu secara keseluruhan orang yang tidak patuh atas dakwah Nuh berarti kena air bah. Orang yang mengikuti Nuh selamat ya, termasuk manusia dan binatang. Untuk sensusnya belum ada Bang, sensusnya kira-kira gitu Bang. Oh baik ya, berarti binatang-binatang yang dibawa Nuh halal dan haram tidak tertulis ya. Baik, dan juga saya bertanya brother, apakah Nuh mengumpulkan binatang-binatang ini atau binatang-binatang ini yang datang sendiri kepada Nuh? Enggak ada urusannya Nuh sama binatang. Ya, Nuh yang bawa binatang-binatang. Nuh itu bukan peternak binatang, tapi binatangnya ini secara natural, sebagaimana juga diterangkan dalam Al-Quran itu, secara natural binatang itu ngerti bahwa ada yang menciptakan dia gitu loh. Binatang aja manut, apalagi manusia di zaman itu. Itu loh, nggak ada urusannya Nuh itu ngurusin binatang. Yang jelas kesimpulannya adalah siapa yang mengikut ya dakwah Nuh ya selamat, siapa yang tidak ya wassalam. Itu aja Bang, nggak ngurusin binatang apa dan segala macam. Iya. Ya, tunggu sedikit ya brother, ada tamu saya dalam mana? Iya. Tamu nih. Iya. Gimana Bang Arif? Memang ada ditulis jumlah binatang? Saya belum pernah baca loh.
Mending dia suruh tanya soal Islam aja Bang Handi daripada tanya kitabnya Yahudi, ya kan? Iya. Nah, tanya soal Islam aja, mumpung masih ada Bang Handi nih. Lanjut. Enggak, dia nanya masalah ini tadi Surano. Bang Andi, ada suster Katolik itu Bang Andi di bawah. Mungkin Naikin lah. Digeser Uco ini ya. Naikin dulu lah. Sebentar Uco ya, gantian Uco ya. Nanti naik lagi Jo. Mungkin sudah ada pertanyaan baru ini. Abang Zuma mau nanya, kalau jembatan Siratal Mustaqim itu apaan? Mau istirahat, Ustaz Tata kayaknya nih. Pak Ustaz Tata monitor Pak Ustaz. Tata monitor. Ustaz Tata, Ustaz Tata. Ustaz Tata. Hubungi itu. Bentar. Dijawab dong, jembatan Sirat atau Siratal Mustaqim adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Ini jembatan yang harus dilewati umat manusia untuk menuju surga. Jadi ibarat kata gini loh Mbak, dibawa kali nih, ya, dibawa kali, terus di atasnya jembatan. Nah, kalau mau menyeberang ke sebelah, ya itu harus melewati jembatan ini supaya selamat sampai di sebelah. Begitu juga kalau mau memasuki surga harus melewati jembatan Sirat ini. Nah, kalau dosamu banyak, jatuhlah kau ke neraka berlutut seumur hidup. Tapi yang dijamin nih Mbak, yang dijamin nih, yang selamat itu orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah jembatan ini mampu mengantarkan ke surga. Gitu Mbak. Itu sih jawaban sederhana dari saya. Terima kasih ya Bang. Sudah. Ada lagi? Ada lagi Pak Suster? Sudah. Tanya sepuasnya. Kenapa nggak nanya? Terbuat dari materi apa itu jembatan itu? Maksudnya Ya, kayak mana? Ya jembatan itu ya, lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang yang mengkilap. Gitu yang pernah saya dengar. Artinya apa? Nggak masuk akal tau? Ada jembatan tapi halus dari rambut. Apa mungkin iya orang bisa lewat? Nah kan itu pertanyaannya Mbak. Nah disinilah ada iman kita percaya bahwa kalau Allah sudah menjamin itu ya iman ini masuk di sana. Kenapa? Orang yang tidak punya dosa enteng jalannya. Tapi orang yang sedang makan babi, salah Tuhan, ya berat jalannya. Itu loh Mbak, kira-kira. Iya Bang, makasih udah dikasih ngerti. Ada lagi pertanyaannya Mbak? Sudah. Terus kapan mau login Mbak? Nanya melulu, kapan memeluk Islam? Tadi ya. Terima kasih ya Bang ya. Mau turun dulu udah dijawab. Ntar kalau ada pertanyaan lagi saya naik lagi. Nggak apa-apa kan ya? Ya nggak apa-apa sih. Terus kapan ini? Masih percaya itu aja. Terima kasih ya Bang. Terima kasih Bang Arif. Turun dulu pamit. Ntar naik lagi Tanya kalau ada. sepuasnya Mbak. Bertanya sepuasnya. Iya masih belum. Apa yang ditanyakan? Kalau masih belum baca lagi kan? Ya, kayak gitu. dilanjut pertanyaannya. Siapa saja Bang Andi yang bisa melampaui jembatan Siratal Mustaqim itu? Kan itu mestinya. Dan siapa yang Kan tadi nggak udah bisa? dijelaskan barusan itu. Iya, Udah dijelaskan kan barusan. Udah paham loh. Bang Andi cuma menjelaskan bahwa Jelas dia gini loh Mbak. sudah ya. Yang jelas tidak ada pemakan babi, apalagi tidak bersunat. Ya, pemakan babi tidak bersunat bisa melewati itu, nggak ada. Pasti jatuh ke bawah. Di bawah sudah ditunggu api yang menyala-nyala. Itulah Mbak. Sekali lagi diulangi, tidak ada orang berkulub bisa melewati syirat, tidak ada orang yang bau babi congornya melewati itu. Iya Bang, terima kasih. Nanti naik lagi ya Bang, kalau ada yang saya tanyakan lagi. Terima kasih Bang Arif, udah dibolehin. Jangan makan babi dulu ya Mbak ya, nyentingannya. Oke, di sini aku udah selesai asaran. Mungkin Bang Handi kita gantian Bang Handi. Bang Handi Ya gantian saya asar lagi. Bang Datu udah asar belum? Bang Otak udah asar belum?
Nih, di sini belum. Loh, Di sini belum. kok belum? Di Padang sekitar jam 4 kurangan. Emang jam berapa? Asarnya? Sekarang jam 3:45-an lah kali-kali. 45. Oh, begini. Begitu. Oh, begitu. Bukan begini. Bukan. Oh, gitu. Ya. 3:50-an kalau nggak salah. Jadi begini, jadi begitu. Bang Datu, kalau memang Bang Datu belum sholat sebelum disolatkan ya. Orang waktunya belum masuk kok. Oh, belum masuk, bilang dong. Kenapa nggak bilang? Belum masuk di sini, Bang. Ya, kenapa nggak bilang Bang Datu? Aduh lah. Bilang dong. Kan udah begini tadi. Iya juga ya. Begini ya. Udah begini tadi. Ini Jadi lagi begini. aku lagi nyambi-nyambi bikin sertifikat maaf nih, teman-teman. Itu ada persoalan dikit. Kan Siapa? ada di tempat Bang Faruk kemarin, kan ada Siapa seorang CP7 namanya. CP77 namanya siapa itu, lupa saya. Cewek. Masih anak-anak kan? Dia kan anak, bukan, udah dewasa. Oh, Jadi dia siapa punya namanya? punya anak 3. Siapa namanya, lupa saya. Siapa namanya Ustaz Arif yang CP itu, lupa saya. Iya, pokoknya anaknya itu kan di bawah apa gitu ya semalam itu ya. Di bawah umur. Iya. Dia di Kalbar dia. Jadi terus? anaknya ini kan dalam pengawal dan di tempat mantan suaminya. Nah, Di tempat mantan suaminya. Jadi suaminya punya kemudian mantan. dia kepingin menarik anaknya ini. Siapa? Sisilia. Oh, tak telan nih. Ya. Yang Anita. Mana Lupa, kirim Anita. KTP-nya ke saya sekarang. Coba kirim. Ya. Mana KTP-nya? Ini kadang Jangan ini. dulu ceritanya. Oh, Dia iya. udah mualaf. Terus? Dia udah mualaf. Dia dia udah mualaf. Nah, anaknya kan masih kecil, ada yang cewek 1 di tempat mendiang di tempat mantan suaminya. Jadi terus? dia kepingin menarik anaknya itu. Dia minta bantuan gimana caranya. Gitu. Oh, caranya menarik. Karena dia iya. Ya, gampang, tinggal Barangkali- dipegang tangannya, ditarik gitu. Gimana sih? Nggak boleh begini, serius. Ini kan dia mau Iya. Oh, lokasi mana Dia Bang Datu? mau. Lokasi mana? Di Kalbar, di Benyayang, di Kalimantan, di Kalbar. Kalimantan Barat. Api Kalbar ada nggak ya? Ada. Ada itu, Jadi- Api Kalbar itu ada itu. Iya. Terus? Semalam sudah saya kasih saran, temui KPAI kata saya, karena Komisi Perlindungan Ibu dan Anak Ibu. Hotel dia. Gimana? Ya, jadi saya suruh temui dia KPAI, Komisi Perlindungan Anak dan Ibu, untuk masalah pengurusan anaknya ini. Anaknya kan masih kecil, cewek, belum berusia 8 tahun. Anaknya ini kepingin sama ibunya, tapi caranya gimana? Itu yang dia mintanya sama dia. Dia minta tolong kepada API agar API bisa memfasilitasi dia dengan anaknya ini. Gitu. Oke, terus. Nah, jadi semalam saya kasih saran, temui itu kan, ini kan masalah perlindungan ibu dan anak. Kan masalah komisi kan di komisioner KPAI. Nah, jadi saya suruh temui itu, tapi dia minta dukungan dari API. Nah, jadi Kalbar, di Beyoyang, apa namanya? Di Beyoyang, apa nggak tahu juga sama Pyongyang, kalau masalah Pyongyang. Beyoyang lah, nggak tahu saya lupa. Jadi Ya, terus? kata ada dari Pontianak ke situ ada 4 jam. Iya. Jadi dia minta begitu. Dia tidak mau anaknya ini masuk dikristenkan oleh mantan suaminya. Bengkayang. Ya sudah, ya gini. Kalau untuk menggerakkan teman-teman itu kan harusnya nggak di sini Bang Datu, nanti lewat belakang gitu kan.
ya kan? Lewat belakang Oke, nanti siap, siap. DM saya nanti. Nah, Ya. nanti Api Kalbar Ya. yang harus bergerak itu siapa aja kan nggak mungkin saya kasih tahu kan di sini kan. Nah gitu, ada Oke, bagiannya siap, sendiri siap, nanti Bang Datuk siap. ya. Ada bagiannya sendiri. Oke, siap. Intinya saya dapat laporan dari Bang Datuk dan laporannya sudah saya terima dan minta tolong nanti dilengkapi yang saya butuhkan nanti. Ya Bang Datuk ya. Oke, siap. Oke. Ya, ada Junaidi di sini. Lanjut, Bang Jasa. Ada Bang Junaidi Junaidi. juga dari Kalimantan, tapi OT. Silakan siapa Bang Ardi? Bang Junaidi. Ya, yang mana Junaidi? Halo Bang Junaidi. Bang Junaidi, monitor Bang. Dibuka mute-nya Bang Junaidi. Assalamualaikum Pak Ustadz Arif. Selamat sore, apa kabar Pak Ustadz? Sehat-sehat saja kah? Iya, sehat-sehat Bang Junaidi. Ya, puji Tuhan. Lanjut Pak Ustadz ya, lanjut. Ini Junaidi itu merasa pede kali iman ini. Nih, ditanya mantan noten sampean Bang Junaidi. Ya, otak waras sih memang begitu. Ngomongnya udah paham, udah ngerti saya. Walaupun dia agak keras, Pak Ustadz ya. Tapi saya mengasihi Bang Otak Waras ini, Pak Ustadz. Yang mengasihimu, tersesat. Tuh kan. Begitu cara ngomongnya Otak Waras ini. Nggak ada yang bagus omongannya nih. Suka bilang orang penyesat, kan begitu. Sejauh ini saya tidak pernah sesat, Bang Otak Waras. Saya baik-baik saja, karena saya sudah tahu jalan yang lurus itu, Bang Otak Waras ya. Jalan yang lurus itu gimana? Nah, Ya, jalan yang lurus itu ya Yesus Kristus, itulah jalan yang lurus. Oke, Yesus sendiri mengakui bahwasanya dia jalan yang lurus bagi apa? Bagi keselamatan umat manusia di dunia ini. di mana tertulis bahwasanya Yesus untuk semua umat manusia, di mana tertulisnya? Ya, Yesus menyatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, dia mengatakan kepada siapa itu? Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga apabila Ya. tidak melalui aku. Dia mengatakan itu kepada siapa pada saat itu? Ya, kepada umat manusia di dunia ini, Bang. Enggak, pada saat itu ngobrol sama siapa Yesus? Ya, dia ngobrol kepada umat manusia yang ada di sekitar dia pada saat itu. Di sekitar Bang. itu Bani apa? Ya, kan di situ ya baik dia memang Bani Israel pada saat itu. Pinter, udah cerdas gini loh, luar binasa Nah, loh Anda ini. Tetapi Cerdas loh Anda ini, termasuk orang-orang yang cerdas loh. Anda sudah menyadari bahwasanya ternyata Yesus sendiri mengatakan dia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang bagi umat Israel. Hanya, sekarang pertanyaan saya, apa definisi hanya? H-A-N-Y-A. Apa definisi H-A-N-Y-A? Apa? Silakan. Jadi begini, Bang. Ya, jadi beginilah lagi. Saya tanya, karena apa definisi? Sabar dulu. Yang ada kan hanya bangsa Israel. Ya, enggak, pertanyaan saya, apa definisi? Gini, Bang. Bang, dia berbicara dalam ayat itu hanya untuk bangsa Israel. Ya, kan apa definisi hanya? Pertanyaan saya tolong dijawab, Bang ya. Tetapi, Bang, ya Abang jangan lupa dia jawab dulu dong pertanyaan saya dong. Diutusnya, Bang. Enggak, Muridnya kenapa Ya. enggak jawab pertanyaan saya? Kenapa Dia enggak dijawab? perintahkan murid-muridnya itu, Bang, untuk pergi ke seluruh bangsa. Nah, di dalam Oke, Matius, saya ulangi ya. Saya ulangi pertanyaan saya. Oke, baik. Saya ulangi pertanyaan saya. Saya ulangi, Bang. Baca di dalam Matius 28 ayat 19 itu, Bang. Oke. Saya ulangi ya pertanyaan saya. Saya ulangi nih. Apa definisi dengerin Bang, dengerin ya, Bang. Apa definisi HA? Dengerin dulu, Bang. Dengerin dulu. Gantian ngomongnya kita ya. Kita gantian ngomongnya. Apa definisi HANYA? Silakan. Udah saya katakan tadi, Bang. Definisi yang saya tanya, Bang. Yang saya tanya definisi. Abang ngerti nggak definisi? Iya, tahu saya. Apa? Maksud Definisi itu apa? Definisi adalah enggak tunggu. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Abang bicara itu saya sudah tahu. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Pertanyaan saya simple. Abang baca di ayat Matius 28. Anda diem dulu. Kalau Anda nggak bisa diem, saya diemkan Anda. Kalau Anda nggak mau saya atur, saya jadikan pembantu. Anda mau jadi tamu atau jadi pembantu? Udah, kalau gitu saya turun dulu. Yo, jangan turun sendiri, saya turunkan.
Jangan turun sendiri, saya turunkan. Sayang kalau turun sendiri ya. Itu ya. Jangan dong, jangan turun sendiri teman-teman ya. Jangan turun sendiri, saya turunkan. Jangan. Ya. Kalau turun sendiri kan kabur nanti kan jadinya. Jangan kabur, jangan kabur. Saya turunkan. Itu lebih baik itu ya. Oh, ditanya apa definisi hanya loh. Bawa ke Matius 28. Nanti itu kalau saya kejar, nggak bisa jawab kamu. Ya. Jangan ke arah Matius 28 lagi. Bahaya itu. Kalau sampai nyebutkan Matius 28, itu akan bertentangan dengan Matius 19:28. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan menyeberang ke bangsa lain. Bayangkan coba, Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus loh yang mengatakan loh. Kok tiba-tiba di Matius 28 Yesus mengatakan, beritakanlah Injil ke segala bangsa. Oh, saya bisa pastikan bahwasanya Matius 28 mulai dari ayat 16 sampai dengan 20 itu pertama kali muncul ayat itu pada abad keempat. Abad ketiga nggak ada, abad kedua nggak ada, abad ke-1 nggak ada. Matius 28 hanya berhenti di ayat 15. Coba baca ayat 15 tuh. Itu penutup ayat itu. Dan berita ini tersebar sampai saat ini di kalangan umat Yahudi. Tuh. Dan cerita ini dan cerita ini. Tuh, coba. Jangan bawa ayat Matius 28. Itu akan bertentangan dengan Matius 19:28. Pasti. Itu ya. Kalau mau dipaksa-paksa ke situ ya bahaya juga ya kan. Sampai detik ini saya belum berhasil menemukan ada seorang Kristen atau seorang debater Kristen yang bisa menunjukkan kepada saya Matius 28 ayat ke-16 sampai ayat ke-20 itu ada pada abad ketiga atau abad kedua atau abad ke-1. Nggak ada itu. Itu munculnya pertama kali abad ke-4 tuh. Coba buktikan kalau perkataan saya salah, ya kan? Gitu ya teman-teman. Saya kembalikan kepada Ustaz Arif. Ya gimana mah? Apa? Oh ya, yaudah. Ayat yang dibawakan itu kan sifat tuh Bang Bardi. Ya gini, saya terangkan ya. Saya kasih tahu ya teman-teman. Kalau di Kodeks Sinaiticus Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20 itu ada. Di Kodeks Vatikanus juga ada. Pertanyaannya, Kodeks Vatikanus sama Sinaiticus abad keberapa? Coba kasih tahu saya. Abad berapa? Abad keempat. Abad keempat. Saya belum pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri sebuah manuskrip yang menyatakan Matius 28 ayat 16, 17, 18, 19, 20 itu ada pada abad ketiga atau pada abad kedua. Belum pernah ada, apalagi abad ke-1. Nggak ada. Oke, saya minta abad kedua sama abad ketiga ada nggak? Nggak ada, Paman. Yang jelas inti dari Pak Junaidi tadi ini, lu nggak usah memvalidasinya itu. Apa yang aku katakan, ya percayalah. Karena ini memang sudah terprogram dalam dalam doktrin Pak Junaidi. Jadi Junaidi ini sudah terdoktrin, terprogram dari kecil diajarkan oleh pendetanya bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Begitu, jadi termasuk dia juga. Itu pun kalau diikuti lagi, oke lah untuk seluruh manusia. Kau ikuti nggak jalannya Yesus yang pernah dialami di muka bumi? Enggak juga toh, ada lagi ilmunya ngelesnya. Itu kan Yesus karena orang Yahudi. Balikkan ke situ lagi ke mula. Dia kan orang Yahudi. Kami orang Indonesia. Ya nggak sama dong budaya kami. Ada aja jawabannya Junaidi itu, jadi nggak bisa. Dia itu sudah piawai dalam menjalankan misinya gitu loh Bang Ardiansa. Kira-kira gitu jawabannya ya. Ya luar biasa Bang Adi. Ya. Ada lagi nih. Anak dulu nih. Aku mau anak dulu nih. Lanjut yang dulu. Ya silakan. Silakan lagi tuh. Lanjut. Oh siapa sih namanya nih? Bang Arif, siapa namanya nih? Pison. Oh ya silakan. Cuman belum duduk, biasa lama dia sinyalnya. Si Pison Bang Andi. Bener itu, bener. Oh. Yang pakai Bible tahun 50. Oh, nggak pakai Bible modern dia, yang 50-an ya. Oh, baru Ya, ingat ya. Assalamualaikum Maria, katanya Gabriel itu.
Ini. Silakan Dison. Selamat sore, kembali lagi monitor. Silakan. Mestinya Ustadz Atta ini bagiannya nih. Silakan Bang Handi duluan. Kita tahu mungkin masih tadarusan dia. Iya, baik ya. Brother Handi, boleh bertanya sekali lagi? Silakan Bang. Ya sore. Loh, tunggu, ada tamu lagi ini. Sementara tunggu ya, standby saya dulu. Iya. Banyak tamu ini hari ini. Iya, banyak tamu. Kayaknya bayar utang itu Bang. Betul. Ayolah kawan-kawan, diskusi sehat. No hujat. Yang penting kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Kedua, jujur, tidak boleh siksak dan bermanuver. Sesuai dengan pesanan mindset doktrin, nggak boleh begitu. Jadi diskusi itu tidak membahas iman, tapi membahas data dan bernalar dan berakal. Gitu loh. Jadi jangan kepentingan iman dulu. Kalau tetap iman ya nggak bisa diskusi kita, karena kalau sudah iman ya pokoknya gitu loh, nggak bisa. Diskusi itu ya berdasarkan misalnya ada data, masuk akal apa enggak. Kalau masuk akal ya ayo kita sepakat. Deal gitu loh. Tidak perlu merubah iman Anda gitu. Yang penting kan enak bersahabat kita, cepat kelar. Tapi ini saya lihat, perhatikan terutama yang tadi dari awal itu ya. Siapa namanya tadi itu yang tidak suka dengan matahari? Senang siapa lali aku. Amen. Nah, jangan kayak gitu. Udah nggak suka matahari sama bulan itu katanya menyembah berhala, menyembah pagan. Tapi dia pakai juga. Nah, nggak bisa begitu, konsisten gitu. Jadi intinya diskusi bahwa mari kita saling memaklumi, saling sepakat di antara tidak sepakat itu. Gitu, saling memaklumi. Jangan memaksakan. Kalau nak berakan sama iman itu nggak bisa. Contoh jelas sekali banyak tertulis toh. Contoh misalnya nih. Aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Jelas kata-katanya. Artinya orang yang berkata ini diutus khusus untuk Bani Israel. Apa jawaban tadi si Junedi itu? Enggak, bukan Bani Israel saja, untuk seluruh dunia. Ini yang Junedi ini gitu loh. Lawannya bukan kami lagi. Bang Ardiansa kayak tadi. Lawannya bukan kami lagi. Suruh dia melawan data yang bertentangan yang ada di Bible. Suruh dia terangin sampai dia pucat. Pucat pasti dan pingsan nanti gitu. Karena yang dia lawan bukan kami lagi. Kita serahkan sepenuhnya kepada si Emen. Membahas antara khusus untuk Bani Israel, terus ada lagi perintah di abad keempat, pergilah ke seluruh dunia. Nah, kok bisa? Kok bisa tadinya di area tertentu, kemudian diperintah ke area publik? Nah, ini kemana? Kenapa bisa demikian? Nah, itu kalau saya diskusi sama si Junedi, saya serahin ke Junedi. Gitu kira-kira. Silakan, ada yang mau naik? Ada sayembara Bang Adi ya? Ada sayembara? Ada. Barang siapa dari teman-teman Kristen yang bisa membuktikan kepada saya Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 itu ada pada abad kedua atau abad ketiga, saya tutup channelnya Bang Adi, serius. Tutup pintu aja channel saya. Tapi karena memang nggak ada sih. Itu ada di abad keempat semua. Jadi perintah untuk ke seluruh dunia itu adanya di abad keempat. Jadi perintah ini nongol belakangan, itu intinya. Karena di zaman Yesus, abad pertama Yesus mengajarkan itu ya, perintahnya hanya untuk Bani Israel kok. Semua orang paham itu. Semua orang paham. Tanya aja orang Yudaisme. Mereka hanya diutus kepada domba yang hilang di Bani Israel. Itu pun mereka kan diusir di sana.
diusir, konon kan Yesus juga nggak nyebrang pulau toh sampai ke Eropa dan seterusnya, tetap di daerah sana di padang pasir, nggak kemana-mana kok. Itu sih. Ada si bocah ini, silakan. Ya, si bocah selamat sore si bocah. Bocah, selamat sore. Selamat sore abang-abangku. Ya, gimana kabarnya bocah? Alhamdulillah sehat walafiat bang. Alhamdulillah. Yang gitulah. Mau bertanya apa mau berdiskusi? Bocah ini muslim pakai alhamdulillah. Kristen dia bang. Loh, udah bisa pakai alhamdulillah. Gak tahu. Tanya aja ke dia. Nggak sadar itu bocah pakai alhamdulillah itu. Itu dengan penuh kesadaran abangku. Ya udahlah, belajar Islam lagi aja. Itulah yang saya maksud. Kamu mau kemana pasti kamu dinaungi oleh ajaran Islam. Betul. Jadi sebenarnya manusia itu Islam, manusia itu Muslim sebenarnya. Mau kemana sih? Cuma karena faktor kesombongan aja. Ya udah, buka celanamu, ganti yang baru, cuci kakimu, ikuti kata-kata saya. Baca, silakan. Betul Bang Andi. Memang harusnya semua orang itu Muslim, tapi kenyataannya kan tidak semua Muslim. Ya, persoalannya tidak semua, tapi kenapa Anda meniru-niru gaya Muslim? Lah, bukan meniru. Itulah yang saya maksud tadi. Anda nggak bisa jauh dari ajaran Islam. Hanya orang dalam keadaan. Bocah berisik, bocah. Kalau dalam keadaan happy pasti loh. Seperti tadi nggak berasa kan? Alhamdulillahirobbilalamin kan? Kan di ajaran lu nggak ada kayak gitu. Makanya gue bilang keserimpet kakinya si bocah ini, keserimpet kakinya di batu misalnya, kan gitu ya? Keserimpet. Pas keserimpet dia bilang, astagfirullah. Istighfar dia. Banyak masih sibuk itu, turun dia, sibuk dia. Agi kyuca. Cak. Kok bocah dimainin? Ya, sini nak. Bocor. Sorry. Si bocah juga banyak bocah di situ berisik Bocah. Namanya juga bocah. Suaramu juga geser-geser dikit lah kalau mau diskusi. Di tempat yang tenang-tenang, jangan banyak suara. Oke, lanjut. Gimana bocah? Nama asli lu siapa sih? Ya kan bisa dilihat di profil abangku. Mana pernah gue buka-buka profil orang mah. Gak ada kerjaan aja. Iya, itu bukan kerjaan. Lihat profil itu bukan kerjaan. Ya lu tinggal ngomong nama lu siapa aja. Lu jangan suruh gue lagi buka profil lu. William itu. William. Kan oh, William. Banyak guru-guruku di sini. Ustaz Lata itu di saya itu. Gimana Will? Lu mau nanya apa? Kalau saya ini nggak ada yang perlu saya tanya kalau masalah ajaran Islam itu, karena nggak ada yang benar. Apa nih kita tanya kalau nggak ada yang benar? Ajaran Islam nggak ada yang benar, tapi lu tadi ngomong alhamdulillah, gimana sih? Itu kan ucapan. Berarti kamu memang lu ajaran Islam nggak ada yang benar, tapi masuk tiba-tiba langsung alhamdulillah gitu. Islam nggak pernah mengajarkan itu, bukan ajaran Islam itu. Kenapa lu pakai itu kalau nggak ajaran Islam nggak benar? Kenapa lu pakai? Ya kalau itu kan kata-kata yang saya ucapkan tadi. Itu dari Islam, itu dari Al-Quran. Oh ya, dari Al-Quran ya benar. Tapi kalau ya kenapa lu pakai kalau nggak benar menurut lu?
Kalau dikatakan dari Al-Quran ya benar, tapi kalau dikatakan dari Islam ya nggak benar. Ya Islam itu berbicara berdasarkan Al-Quran. Iya, artinya kan Islam mengikuti Al-Quran, bukan Islam yang mengatur Al-Quran. Al-Quran kok Al-Quran mah nggak bisa diatur, justru Al-Quran itu sumber dari segala aturan. Iya, masalahnya kau bilang itu dari Islam, padahal Islam kan dari Al-Quran. Ya Islam itu berarti dari Al-Quran juga. Gimana sih kamu ini, bro? Bisa nggak sih nggak debat kayak begini-beginian? Yang benar itu Al-Quran. Ini benar-benar menguji deh. Aduh, menguji gue puasa ini. Gue jangan sampai makruh deh. Jangan Islam, karena kalau tidak ada Al-Quran sih tidak ada Islam. Berarti kan harus Al-Quran dulu. Ya udah. Contoh begini, kalau tidak ada babi tidak ada bocah, itu aja ya. Ya, betul. Kalau tidak ada bayi ya tidak ada bocah, sama. Iya, kalau tidak ada babi tidak ada William. Soalnya karena Anda menjadi William karena ada babi kan gitu. Betul, tidak ada. Betul kan, ya udah, tepuk tangan. Enak kali itu Ustaz itu. Coba diulang lagi. Kalau tidak ada babi tidak ada William. Betul, itu salah. Kalau tidak ada Andi, maka tidak ada Celebes. Kalau ada Celebes, ya pasti ada. Lu kan makan B2. Kalau tidak ada B2 kan kamu nggak ada. Gimana sih? Makruh nanti puasa gue lanjut lagi standby gantian. Ya, ada tuh. Saya nggak makan B2. Ngapain ngomong sama orang begitu? Sakit otak gue jadinya. Ya Kak, yang penting orang itu kalau saya ya pasti. Woi, berisik bocah, diam dulu. Lu diam dulu, berisik. Mending gue tendang. Yang lain lah. Mending gue tendang, sakit hati gue. Jangan ditendang, nggak ada ya mainan daripada monolog. Nah, itu ada sih. Daripada emosi Bang Hadi, ayo. Ya, santai aja. Memang kan nih, memang kita ini kan resiko memang harus alat uji juga loh, ini benar alat uji juga bahwa mereka daripada kita gila enggak lah, alat uji aja, sabar aja, nggak apa-apa, jangan alat uji bener dah biar berpengalaman bener. Kalau saya nggak pernah emosi, lanjut lah Bang Andi. Kalau Bang Andi nggak emosi, lanjut Bang Andi. Aku ogah menguji loh iman kita ini, menguji saat kita puasa gitu ya. Bagaimana mungkin lu jangan benarin gue, lu jangan benarin gue. Kita bisa tahu kita lulus itu karena kita ada ujian, begitu abangku. William. Iya, sejak kapan kamu menjadi Kristen? Kalau Kristen yang benar-benar Kristennya baru umuran 17 tahun ke atas, Bang. Benar-benar Kristen itu seperti apa sih? Benar-benar Kristen itu, Bang, atau Kristen sejati itu, Bang, artinya segala sesuatu yang terjadi, apapun yang terjadi, dia akan tetap Kristen. Itulah benar-benar Kristen. Apapun yang terjadi tetap Kristen, begitu ya? Betul. Oke. Jadi artinya apapun yang terjadi dia akan tetap iya. Kamu mengaku pengikut Yesus gitu ya? Iya, bukan mengaku lagi ya. Saya memang pengikutnya dia. Pengikut Yesus itu Tuhannya siapa? Pengikut Yesus itu Tuhannya namanya siapa? Ya, pengikut Yesus itu ya ikut Yesus, ya Tuhannya Yesus lah. Tuhannya Yesus. Pengikut Yesus Tuhannya namanya Yesus, gitu ya? Betul. Oke. Dulu ada murid-murid itu pengikut Yesus juga ya, dulu murid-murid itu? Betul. Di antara ke-12 murid itu kan ya, siapa Tuhannya muridnya Yesus?